Mas, mau kemana Mas? Males kerja kelompok. Kenalan dulu dong. Namaku Mario Zaki Ramadan, NIM Akhir 26. Aku Ahmad Zidan Zaki Gunawan dengan NIM Akhir 13. Aku Rea Galio Prastowo. NIMku berapa? 14. Hal ini siapa? Aku Cahayaning Putri Darmawati, NIM Akhir 6. Hai, aku Katulia Dwi dengan NIM Akhir 23. Dalam video ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang siklus uap, air, dan gas. Selanjutnya, simak video kita ya. Check it out! Siklus uap dan gas adalah proses termodinamika yang digunakan untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik atau listrik. Dalam siklus ini, fluida kerja seperti uap, air, atau gas didorong melalui serangkaian perangkat seperti boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Siklus uap adalah proses termodinamika yang melibatkan perubahan fase air dari cair menjadi uap dan kembali lagi, yang digunakan untuk menghasilkan kerja mekanik. Siklus ini banyak diterapkan dalam pembangkit listrik tenaga uap dan mesin uap. Beberapa jenis siklus uap yang umum adalah 1. Siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus dasar dalam konversi energi termal menjadi energi mekanik. Siklus ini terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama proses 1-2, pemanasan atau isobarik, yaitu air, cair dari kondensor dipanaskan dalam boiler hingga menjadi uap. Proses ini berlangsung pada tekanan konstan di mana air menyerap panas dan berubah fase menjadi uap. Kedua, proses 2-3. Penguapan atau isentropik, yaitu uap yang dihasilkan dari boiler mengalir ke turbin. Dalam proses ini, uap mengalami ekspansi adiabatik di mana ia melakukan kerja dengan memutar turbin. Selama proses ini, tekanan dan suhu uap menurun. Proses 3-4. Kondensasi atau isobarik, yaitu uap yang keluar dari turbin masuk ke kondensor di mana ia kehilangan panas dan dikondensasikan kembali menjadi air pada tekanan konstan. Proses ini penting untuk mengembalikan fluida kerja ke fase cair. Proses 4-1. Peningkatan tekanan atau isotermal, yaitu air yang terkondensasi dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus lagi. Proses ini meningkatkan tekanan air tanpa mengubah suhu secara signifikan. Jenis siklus uap yang lain yaitu siklus ideal Rankine. Siklus ideal Rankine adalah versi teoritis dari siklus Rankine yang mengabaikan kerugian energi dan proses yang tidak reversible. Dalam siklus ini, semua proses dianggap berlangsung secara isentropik, yang berarti tidak ada perubahan entropi selama kompresi dan ekspansi. Kemudian, hal ini memberikan efisiensi maksimum yang dapat dicapai dalam siklus Rankine, meskipun tidak dapat dicapai dalam praktik karena adanya kerugian seperti gesekan dan perpindahan panas yang tidak sempurna. Siklus Reinhardt. Siklus Reinhardt adalah modifikasi dari siklus Rankine yang bertujuan dalam meningkatkan efisiensi termal. Dalam siklus ini, uap yang telah mengalami sebagian ekspansi di turbin dipanaskan kembali sebelum diteruskan ke turbin untuk ekspansi lebih lanjut. Proses ini mengurangi kelembapan uap yang keluar dari turbin sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat yaitu siklus regeneratif. Siklus regeneratif adalah siklus yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan panas yang ada. Dalam siklus ini, sebagian dari uap yang keluar dari turbin digunakan untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke dalam boiler. Dengan cara ini, energi yang biasanya terbuang dapat dimanfaatkan, sehingga mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk memanaskan air dalam boiler. Selanjutnya yaitu siklus gas. Siklus gas adalah proses termodinamika yang melibatkan gas sebagai fluida kerja. Siklus ini sering digunakan dalam mesin pembakar dalam dan turbin gas.
Berikut ini adalah beberapa jenis siklus yang ada pada umumnya. Yang pertama adalah siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus yang digunakan dalam mesin bensin. Proses dalam siklus ini meliputi proses 1 sampai 2, kompresi. Campuran udara dalam bahan bakar dikompresi dalam silinder mesin meningkatkan tekanan dalam suhu. Proses 2 sampai 3, pembakaran. Pada titik tertentu campuran tersebut dinyalakan dan membakar terjadi pada volume tetap. Energi dalam pembakaran menyebabkan peningkatan tekanan yang signifikan. Proses 3 sampai 4, ekspansi. Gas yang dihasilkan dari pembakaran mengembang dan mendorong piston melakukan kerja mekanik. Selanjutnya adalah proses 4 sampai 5, buangan. Gas buangan dikeluarkan dan dalam silinder mengembalikan sistem ke kondisi awal. Yang kedua yaitu siklus diesel. Siklus diesel mirip dengan siklus Otto, tetapi dengan cara pembakaran yang berbeda. Proses dalam siklus ini meliputi proses 1-2 yaitu kompresi atau isentropik. Udara dikompresi dalam siklus diesel memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan siklus Otto, terutama dalam cara pembakaran dan proses yang terjadi. Proses dalam siklus diesel meliputi proses 1-2 yaitu kompresi atau isentropik. Udara dikompresi dalam silinder mesin meningkatkan tekanan dan suhu. Proses ini berlangsung pada rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan siklus Otto, yang memungkinkan suhu yang cukup tinggi untuk menyulut bahan bakar tanpa percikan api. Selanjutnya proses 2-3 yaitu pembakaran atau isobarik. Setelah udara terkompresi, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Pembakaran terjadi pada tekanan konstan, yang berarti bahwa volume gas meningkat pada saat suhu dan energi meningkat. Proses ini menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu proses 3-4 yaitu ekspansi atau isentropik. Gas panas yang dihasilkan dari pembakaran mengembang dan mendorong piston melakukan kerja mekanik. Proses ini mirip dengan proses ekspansi dalam siklus Otto. Yang terakhir yaitu proses 4-1 yaitu buangan atau isokor. Gas buang dikeluarkan dari silinder, mengembalikan sistem ke kondisi awal. Proses ini terjadi pada volume tetap di mana tekanan dan suhu gas menurun. Yang ketiga yaitu ada siklus Brayton. Siklus Brayton adalah siklus yang digunakan dalam turbin gas dan mesin jet. Proses dalam siklus ini meliputi proses 1-2 yaitu kompresi atau isentropik. Udara dari lingkungan diambil dan dikompresi dalam kompresor yang meningkatkan tekanan dan suhu udara. Lalu proses 2-3 pembakaran atau isobarik. Udara yang telah terkompresi kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dibakar dalam ruang bakar. Proses ini berlangsung pada tekanan konstan di mana energi dari pembakaran menghasilkan gas panas dengan volume yang lebih besar. Lalu proses 3-4 yaitu ekspansi atau isentropik. Gas panas yang dihasilkan dari pembakaran mengalir ke turbin, di mana ia mengalami ekspansi adiabatik. Selama proses ini, gas melakukan kerja dengan memutar turbin. Yang terakhir yaitu proses 4-1 buangan atau isokor. Gas buang keluar dari turbin dan siklus dimulai lagi dengan udara baru yang masuk ke dalam kompresor. Yang keempat yaitu ada siklus ideal Brayton. Siklus ideal Brayton adalah versi teoritis dari siklus Brayton, di mana semua proses dianggap berlangsung secara isentropik. Dalam siklus ini, tidak ada kerugian energi akibat gesekan atau transfer panas yang tidak sempurna. Siklus ini memberikan efisiensi maksimum yang dapat dicapai dalam siklus Brayton. Meskipun dalam praktiknya, efisiensi ini tidak dapat dicapai karena adanya kerugian. Oke, selanjutnya itu diagram dari temperatur entropi yang menggambarkan perubahan termodinamika pada siklus uap dan gas. Nah, grafik ini menunjukkan bagaimana panas ditransfer sehingga energi dihasilkan dan efisiensi sistem diukur. Nah, dari grafik siklus Brayton dan Rankine ini membantu insinyur menganalisis efisiensi sistem dan memperbaiki desain perangkat termal. Lalu
ada penerapan dalam kehidupan dan pertambangan. Nah, siklus uap dan gas ini memiliki banyak aplikasi di dunia nyata. Yang pertama ada penerapan siklus uap. Nah, yang pertama ada pembangkit listrik tenaga uap. Di pembangkit listrik ini, bahan bakarnya seperti batu bara, gas alam, atau biomasa digunakan untuk memanaskan air dalam boiler. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu di bidang industri. Nah, dalam industri, siklus uap ini digunakan untuk pemanasan dan pengeringan produk. Misalnya, dalam proses pengeringan biji-bijian atau bahan kimia. Lalu yang ketiga ada sistem pemanas. Sistem pemanas ini menggunakan siklus uap untuk memanaskan bangunan dengan memanfaatkan uap yang diproduksi di boiler. Selanjutnya ada penerapan siklus gas. Yang pertama dalam mesin kendaraan. Nah, kalau mesin ini untuk mesin dan diesel menggunakan siklus Otto dan diesel untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang menggerakkan kendaraan. Lalu yang kedua ada turbin gas. Dalam membangkit listrik, turbin gas digunakan untuk mengubah energi dari bahan bakar menjadi listrik. Proses ini melibatkan kompresi udara, pembakaran bahan bakar, dan ekspansi gas panas yang menggerakkan turbin. Turbin gas sering digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan kemampuannya untuk beroperasi dengan cepat, sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik yang fluktuatif. Lalu yang ketiga ada di bidang industri. Nah, siklus gas ini juga diterapkan dalam berbagai aplikasi industri, seperti dalam proses pemanasan dan pengeringan. Misalnya dalam industri makanan, gas digunakan untuk mengeringkan produk seperti biji-bijian dan sayuran. Lalu yang terakhir ada dalam pesawat terbang. Nah, mesin jet pada pesawat terbang ini menggunakan siklus Brayton yang merupakan variasi dari siklus gas. Dalam mesin ini, udara dikompresi, lalu dicampur dengan bahan bakar, dan dibakar untuk menghasilkan gas panas yang mengembang dan mendorong pesawat ke depan. Penerapan dalam pertambangan penggunaan mesin diesel. Dalam industri pertambangan, mesin diesel yang menggunakan siklus diesel sering digunakan untuk menggerakkan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan truk tambang. Mesin ini sangat efisien dalam menghasilkan tenaga yang besar yang diperlukan untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Untuk sistem pemanas, dalam beberapa operasi pertambangan, terutama yang berada di daerah dingin, siklus uap dapat digunakan untuk sistem pemanas yang menjaga peralatan dan infrastruktur tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, sistem pemanas dapat digunakan untuk mencegah pembekuan pada pipa dalam dan peralatan lainnya. Untuk pengeringan mineral, siklus uap juga digunakan dalam proses pengeringan mineral. Setelah proses ekstraksi, banyak mineral yang harus dikeringkan sebelum diproses lebih lanjut. Uap panas dapat digunakan untuk menghilangkan kelembapan dari mineral tersebut. Untuk pembangkit listrik di lokasi pertambangan, jadi beberapa lokasi pertambangan menggunakan pembangkit listrik, tenaga uap atau gas untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Ini sangat penting untuk operasi yang membutuhkan banyak energi seperti pompa air, pengolahan mineral, dan pengoperasian peralatan berat. Contohnya, di pertambangan batu bara, panas buangan dapat digunakan kembali dalam siklus Rankine untuk menghasilkan listrik tambahan. Jadi untuk kesimpulannya, siklus uap dan gas adalah dua siklus thermal yang sangat penting dalam konversi energi. Keduanya memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari dan industri, termasuk dalam pembangkit listrik, kendaraan, dan operasi pertambangan. Jadi siklus uap menggunakan air sebagai fluida kerja sering digunakan dalam pembangkit listrik dan industri. Sedangkan siklus gas menggunakan gas sebagai fluida kerja diterapkan dalam mesin kendaraan dan turbin gas. Mas. Apalagi sih? Closingnya lupa, Mas. Iya lu.